Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan juga dalam Sahih Muslim, maka disebut dengan satu istilah khusus, muttafaqun alaih. Muttafaqun disepakati, alaih atasnya, sepakat Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihan hadis ini. Ada dalam dua kitab. Ada hadis itu sahih tapi hanya di Bukhari saja. Ada hadis itu sahih tapi dalam kitab Muslim saja. Tapi hadis yang kita kaji subuh ini ada dalam kedua kitab. Diriwayatkan satu jalur dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, yang satu lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun lafaz yang kita bahas yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, tentu Imam Bukhari tidak jumpa dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, karena Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah, hampir 2 abad setengah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Ishaq ibnu Muhammad Al-Farawi. Meriwayatkan hadis ini dari gurunya Malik bin Anas, Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Malik bin Anas meriwayatkan hadis ini dari gurunya Nafi' Maula ibn Umar. Nafi' meriwayatkan hadis ini dari gurunya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar dekat dengan Nabi, yang pertama karena Nabi itu kawan sahabat baik ayahnya Umar bin Khattab. Yang kedua karena kakaknya kandung Hafsah binti Umar bin Khattab adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau Abdullah bin Umar bebas di rumah Nabi, karena mahram, karena hubungan kedekatan, hubungan persahabatan bersama Rasulullah, dan dia termasuk bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tuqatiluna al-yahuda, kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Seandainya Yahudi itu sekarang tidak ada lagi, maka orang akan berkata, mana ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti tak betul Nabi itu. Kata dia kalian akan berperang dengan Yahudi. Buktinya Yahudi tak ada lagi. 1438 tahun setelah ucapan ini, Yahudi tetap ada, tetap eksis, tetap tegak berdiri di atas muka bumi. Orang mengatakan mereka akan punah, musnah seperti yang terjadi pada kaum-kaum yang lain. Wa ila Samud akhahum Salihah, kaum Samud. Wa ila Adin akhahum Huda, kaum Ad. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, kaum Madyan. Irama Zatil Imad, kaum Iram. Banyak kaum-kaum tapi musnah sekarang. Mana kaum Iram, mana kaum Thamud, mana kaum Madyan, mana kaum Fir'aun, musnah. Tapi Israel tetap masih bertahan sampai hari ini. Nabi berkata, qatilunal yahuda, kamu akan berperang dengan Yahudi, hatta yakhtabiya ahadukum,
sampai mereka salah satu dari pasukannya itu bersembunyi wara al-hajar, di belakang batu. Saking dahsyatnya peperangan itu nanti, sampai-sampai ada pasukan Yahudi itu yang bersembunyi di belakang batu. Lalu kemudian yaqulul hajar, batu itu pun akan berkata, apa kata batu itu berkata kepada orang Islam? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun warai, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakang aku, faqtulhu, bunuhlah dia. Mana mungkin batu berbicara? Oleh sebab itu, kalau tidak bisa memahami kitab Sahih Al-Bukhari, jangan dibaca sendiri, dilihat terjemahnya, lalu karena tidak masuk akal ditolak. Ini tidak betul ini. Masa batu berbicara, pokok kayu berbicara, seperti film karton saja. Ini tidak betul. Maka baca syarahnya. Ulama banyak mensyarah. Kalau ayat tidak paham, baca tafsir. Tafsir Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Al-Quranil Azim, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau tidak paham hadis, hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, baca kitab syarah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang paling masyhur populer Fathul Bari, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Tapi Fathul Bari ada dua, satu Fathul Bari Syafi'i, satu lagi Fathul Bari Hambali yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ada satu lagi syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani, yaitu Irsyadus Sari. Ada satu lagi ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Begitulah keseriusan ulama untuk mensyarah hadis-hadis. Jumlahnya bukan 100, 200, bukan 1000, 2000, 7275 hadis. Belum ada laptop, belum ada internet, belum ada alat tulis canggih seperti sekarang. Mereka menulis dengan peralatan yang sederhana, mengandalkan hafalan, kekuatan, tapi mereka disingkapkan Allah hijab kejahilan karena ketulusan hati dan jauh daripada makan haram dan syubhat. Begitulah para ulama dulu. Bahkan sampai generasi hari ini, orang-orang tetap memperdulikan hadis. Termasuklah kita subuh ini, rasa cinta kita kepada hadis Nabi, kita kaji salah satu dari yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna bahwa batu berbicara, hadza Yahudi khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku. Hai Abdullah, hai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini ada Yahudi di belakangku, faqtuluhu, bunuhlah dia. Maka makna ucapan itu artinya tidak ada satupun tempat persembunyian orang Yahudi. Tak ada manfaatnya dia berada di belakang batu, di belakang pokok kayu, karena semuanya akan tersingkap, terbuka. Saat itu semuanya akan binasa. Ini hadis salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Azhar, ketika kita masih belajar dulu, ada satu mata kuliah khusus, yaitu Tayyarat Fikriyah. Tayyarat, aliran-aliran, Fikriyah, pemikiran. Ada aliran sekuler, ada aliran liberal, ada aliran sosialisme, ada aliran komunis, dan ada satu aliran khusus yang dikaji selama satu semester, yaitu aliran yang disebut dengan Sahyuniyah atau Zionis. Mereka bukan sekedar agama, tapi juga dia adalah politik. Yahudi agama yang unik, dia agama dan dia juga suku. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki bernama Ishak, Nabi Ishak punya anak laki-laki bernama Yaqub, Nabi Yaqub punya anak bernama Yusuf, Yusuf punya saudara kandung bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza inilah Yahudi yang disebutkan dalam hadis ini. Lalu kemudian cucu cicitnya ini berkembang biak sampailah hari ini, dan mereka menjadi satu suku besar, dan mereka tidak ada Yahudisasi. Kalau Kristen ada Kristenisasi, yang non Kristen diajak masuk ke dalam agama Kristen. Tapi Yahudisasi tidak terjadi, karena Yahudi tidak menerima orang selain Yahudi. Andai bapaknya Yahudi pun akan dilihat maknya Yahudi atau tidak. Maka ketika negara Israel terbentuk,
orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pulang kembali, yang mereka sebut sebagai Ardul Mi'ad, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu kemudian mereka periksa satu persatu, berapa banyak Yahudi menikah dengan orang Rusia, berapa banyak Yahudi menikah dengan orang Eropa, maka anaknya tidak diakui karena ibunya bukan Yahudi. Dan ada satu lagi Yahudi di Afrika, ramai-ramai Yahudi Afrika datang, ini pun tidak diakui karena Yahudi putih, tiba-tiba ada Yahudi hitam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka agama sekaligus juga suku. Kalau kita, kamu sukunya apa? Sukunya Melayu, agama Islam. Kamu suku apa? Suku Batak, agama Islam. Kamu suku apa? Suku Minangkabau, agama Islam. Mereka tidak. Suku Yahudi, agama Yahudi. Lalu kemudian suku dan agama ini berpikir tentang menciptakan sebuah negara. Itu berasal dari pikiran Theodor Herzl. Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi, berpikir ketika dia melihat ada negara besar, negara itu bernama Serbia, yang pernah membantai umat Islam di Bosnia atas nama Slobodan Milosevic, negara Eropa, negara Rusia yang besar waktu itu bernama Serbia. Maka Theodor Herzl berpikir, kalau Serbia punya negara, mengapa kita orang Yahudi tidak punya negara? Maka dia kumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, maka mereka pun berkumpul. Inilah cikal bakal Zionis yang ingin mendirikan sebuah negara. Akhirnya tahun 1946 mereka pun berhasil mendapatkan tanah Palestina. Sebelumnya utusan Theodor Herzl datang menghadap Sultan Abdul Hamid di Turki. Sultan Abdul Hamid, ini ada beribu-ribu keping uang emas, terimalah, kami ingin membeli tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid menolak emas-emas itu. Dia katakan Palestina direbut dengan tetesan darah para syuhada. Mereka mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina kepada kalian. Sakit hati mereka, sampai akhirnya Turki Utsmani ditumbangkan tahun 1924. Berakhirlah khilafah Islamiyah. Maka dengan itu muluslah perjalanan Yahudi. 1924 Turki Utsmani tumbang. 1946 umat Islam terpecah-pecah. Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Prancis menjajah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, lalu kemudian Itali menjajah Libya. Mereka bagi-bagi negeri Islam seperti roti yang dipecah-pecah, persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Kalian nanti di akhir zaman akan diperebutkan, ditarik, menarik, satu menarik kepalanya seperti makanan ala qas'atiha, akalatun makanan ala qas'atiha, di atas piring yang besar. Ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Mereka merebut kami. Apakah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Bal antum katsirun. Kalian ramai, kalian banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tapi kalian seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalian tak punya kepemimpinan karena Turki Utsmani sudah tumbang, tak lagi punya panutan. Apa yang dikatakan itu terwujud 1946. Maka kebetulan Palestina dipegang oleh Inggris. Inggrislah yang memikul dosa terbesar. Bagaimana Palestina bisa jatuh ke tangan Israel, laknatullah alaihim. Lalu kemudian Palestina bulat-bulat diserahkan oleh Inggris. Ini bumi Palestina diberikannya kepada orang-orang Yahudi. Sejak 1946 seluruh Yahudi dunia, Yahudi Rusia, Yahudi Eropa, Yahudi Amerika, Yahudi yang ada di Arab, mereka kembali beramai-ramai ke tanah Palestina. Dan sekarang semua Yahudi yang sudah pulang lebih kurang 5 juta orang. Penduduk Riau 6,5 juta. Yahudi hanya 5 juta saja. Tapi mereka menguasai ekonomi, perfilman, hiburan. Anak-anak kita menonton film karton, sinetron, horor, film perang. Siapa yang memproduksinya? Warner Bros,
Warner Bros Yahudi, Steven Spielberg Yahudi yang mengobok-obok ekonomi umat Islam. Ketika dia lihat ini perlu dihancurkan, ini perlu diangkat, ini perlu dijempaskan, ini perlu. Siapa lagi kalau bukan George Soros pun Yahudi. Maka semua presiden-presiden Amerika itu akan naik atas lobby-lobby Yahudi. Syekh Dr. Ali Jarisah, dosen Universitas Madinah Islamiyah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah, tahun 70-an sudah menulis dalam bukunya bahwa pegawai-pegawai yang ada di PBB, United Nations, Al-Ummamul Muttahidah, itu sebagian besarnya adalah Yahudi. Oleh sebab itu ketika umat Islam yang tertindas, mereka diam seakan-akan tak terjadi apa-apa. Tapi kalau kaum minoritas lain yang tertindas, mereka menyuarakan harus merdeka, harus bebas dari penjajahan, harus dilepaskan. Tapi kalau umat Islam, mereka diam, mereka sepi daripada komentar. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Seorang warga negara Perancis, alirannya sosialis komunis, tapi kemudian Allah lembutkan hatinya, maka dia masuk Islam. Dan dia inilah yang mengungkapkan, menuliskan bahwa Zionis menguasai Palestina, tidak hanya Palestina, tapi dia ingin menguasai dunia atas nama yang disebut dengan kembali kepada kekerajaan Daud. Daud yang kita yakini bukanlah seperti yang mereka katakan. Kita meyakini Nabi Daud alaihissalam sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang pandai. Wa alanna lahul hadid, kami lunakkan besi. Maka Nabi Daud alaihissalam mengambil besi, lunak besi itu di tangan Nabi Daud alaihissalam, lalu dibentuknya menjadi baju besi. Baju besi itu dijualnya, lalu hasil dari menjual baju besi itulah Nabi Daud hidup. Nabi Daud adalah orang yang zuhud, walaupun dia seorang raja di raja. Makanya kata Nabi SAW, ahabbus saum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, saumi Daud, puasa Nabi Daud alaihissalam. Tapi mereka menggambarkan Daud sebagai raja yang perkasa. Raja Daud, inilah kata mereka raja di raja mereka. Mereka menyebutnya King David. King David lahir punya anak laki-laki bernama King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman alaihissalam. Tapi bukanlah seperti namanya sama, tapi kepribadian yang berbeda. Mereka menampilkan sebagai raja yang beringas, raja yang brutal. Sedangkan Allah Ta'ala menceritakan Nabi Sulaiman sebagai orang raja, nabi yang lembut. Sampai-sampai dia menahan pasukannya, jangan kalian lewati tanah ini, karena aku mendengar ada suara lembut. Ya ayyuhan namu dukhulu masakinakum, hai para semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian, agar supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kalian. Yahtimannakum junud, jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak kalian. Fatabassama dhahika, Nabi Sulaiman tersenyum. Begitulah hebatnya kekuasaan Sulaiman, begitulah hebatnya ilmu Nabi Sulaiman. Sampai-sampai semut pun tak ada yang terinjak, tak ada perut semut yang pecah. Tapi mereka menggambarkan Sulaiman sebagai raja yang brutal, yang beringas, dan mereka ingin mengembalikan lagi kerajaan ini. Mereka katakan bahwa ada 5 yang mereka nanti-nantikan, yang harus mereka lakukan, karena akan turun Mesias, sang juru selamat, yang mereka nanti-nantikan sejak zaman nenek moyang mereka dulu. Mereka membangun ini berdasarkan keyakinan yang mendalam, walaupun keyakinan itu diambil dari mitologi, mitos semata. Mitos pun ternyata kalau diyakini seyakin-yakinnya bisa membangkitkan semangat yang luar biasa. Mereka meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. Mereka menyebut dirinya dalam bahasa Arab Asy-Sya'bul Mukhtar, Sya'bu, bangsa, Mukhtar, pilihan Tuhan. Satu-satunya bangsa pilihan Tuhan hanya kami. Yang lain ini bukan pilihan Tuhan. Kami adalah pilihan Tuhan yang akan menguasai dunia. Selain kami nanti akan menjadi ghaib. Ghaib artinya keledai tunggangan. Hanya sebagai keledai tunggangan saja untuk mencapai tujuan. Mereka bisa berkawan dengan Eropa, mereka bisa berkawan dengan Amerika, mereka bisa berteman dengan Arab, tapi mereka menganggap itu hanya keledai tunggangan yang akan ditunggang mencapai tujuan. Begitu tujuan sampai, mereka akan menyembelih, membunuh, memanah, menembak
orang-orang yang dijadikan sebagai keledai tunggangan ini. Lalu kemudian mereka akan menguasai dunia. Dia tuliskan langsung di petanya. Biasanya kalau pasukan musuh ingin menghantam negeri kita, dia akan simpan rahasia ini baik-baik. Tapi Yahudi tidak begitu. Dia langsung tuliskan di benderanya. Perhatikan bendera Yahudi, kain berwarna putih, ada garis biru di atas, satu garis biru lurus di bawah, dengan bintang segi 6 di tengah. Apa makna simbol ini? Ini penuh dengan makna. Garis biru di atas sungai Nil, garis biru di bawah sungai Efrat. Itu adalah batas kerajaan yang akan mereka dirikan. Sungai Nil di atas, sungai Efrat di bawah. Artinya mereka akan menguasai Asia, Afrika. Sungai Nil Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat Asia, Irak. Mereka akan membuat negara Greater Israelian yang disebut dengan Israel Raya, Israel Agung, yang batasnya dari dua sungai, sungai Nil dan sungai Efrat. Oleh sebab itu jangan heran ketika kedutaan Yahudi, kedutaan Israel ingin dibuka di Kairo, dia tidak mau membuat kedutaan Israel di dalam bagian sungai Nil, tapi dia ingin buat di luar. Orang yang tidak memperhatikan ini biasa-biasa saja, tapi bagi yang memperhatikan, dia tidak mau buat di dalam, karena dia menganggap kalau kami buat kedutaan di dalam, berarti ini memang sudah war negeri kami. Orang akan membuat kedutaan di luar negerinya, bukan di dalam negerinya. Maka antara sungai Nil dengan sungai Efrat, dia buat kedutaan di luar, karena dia ingin menunjukkan inilah negeri kami. Secara pikiran dia sudah mengatakan Mesir adalah negeri kami, hanya belum masanya saja. Maka dari mulai Mesir sampai ke Irak, hitung berapa negara: Yordania, Palestina, Suria, Lebanon, Irak, Saudi Arabia sebagian, Sudan, dari mulai Afrika Utara sampai ke Asia. Itu adalah negeri-negeri kami, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ardul Mau'un, negeri yang dijanjikan kalian akan kembali ke sana menurut mitologi, mitos, pikiran mereka. Tapi mereka meyakininya. Mereka meyakini akan turun nabi terakhir, Mesias, yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Tapi Mesias itu tidak mau turun sebelum dia melihat ada 5 perkara, ada 5 hal yang ditunggu, barulah Mesias itu turun. Dan mereka menyiapkan itu dengan persiapan yang sematang-matangnya. Yang pertama, Mesias baru mau turun kalau seluruh Yahudi kembali ke bumi yang dijanjikan. Dan mereka betul-betul kembali ke bumi yang dijanjikan itu. 1946 mereka berusaha sekuat mungkin, bagaimana supaya kita bisa kembali. Yang penting balik kampung, yang penting kita balik ke negeri kita, karena Mesias tidak mau turun kalau kita tidak bisa kembali. Berusaha sekuat tenaga, jumpai sultan-sultan Islam yang bisa dibeli, tapi umat Islam tidak bisa dibeli. Iman mereka terlalu mahal untuk dibeli. Mereka sudah menjual nyawa mereka, diri mereka dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang mukminin amwalahum, harta mereka, wa anfusahum, nyawa mereka, bi anna lahumul jannah, mereka sudah dibeli dengan surga. Nyawa yang ada dalam dirimu bukan milikmu, hartamu, mobilmu, rumahmu bukan punyamu, itu semua punya Allah. Sudah lama dibeli Allah, sebelum kau lahir ke dunia sudah dibeli Allah. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual 2 kali. Diri yang sudah dijual kepada Allah, harta yang sudah dijual kepada Allah, maka tidak boleh dijual lagi kepada manusia. Raja-raja, sultan-sultan Islam tidak mau menjual, tapi mereka licik. Mereka gunakan anak bangsa umat Islam yang kulitnya sama dengan kita, yang wajahnya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita. Mustafa Kemal Atatürk bukan orang Yahudi, bukan orang kafir, orang Islam. Bahasanya bahasa Turki, wajahnya wajah Turki, tapi dia yang menggulingkan kesultanan Turki. 1924 berakhir khilafah Islamiyah, lemah umat Islam. Di saat itulah mereka mengambil, mencaplok, lalu kemudian akhirnya mereka kembali beramai-ramai. Mengapa mereka kembali ke tanah yang tandus ini? Bukankah mereka sudah hidup nyaman, enak di Eropa, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman? Hampir di setiap negeri ini ada Yahudi. Kenapa mereka mesti kembali? Karena mereka meyakini ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.
Mereka menyebut nenek moyang mereka itu Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan, hamba pilihan Tuhan. Tapi Israel punya makna lain. Isra musari el lillah. Israel musari lillah, orang yang pernah bergulat dengan Tuhan. Kata mereka, nenek moyang kami itu hebat. Kita mengatakan nenek moyang orang Melayu hebat, nenek moyang orang Makassar hebat, bisa mengendarai samudra yang luas, bisa diseberanginya dengan perahu pinisi. Nenek moyang orang Minangkabau hebat, kami para perantau hanya sebatas itu saja. Mereka di atas itu lagi, nenek moyang kami hebat. Apa hebatnya? Pernah bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Tuhan kalah ketika bergulat dengan nenek moyang kami. Dan akhirnya ketika Tuhan kalah, lalu Tuhan pun memberikan hadiah. Hai Israel, aku kalah bergulat dengan engkau, maka sebagai kompensasinya aku berikan kepada engkau inilah tanah. Itulah dia tanah Palestina. Dan mereka meyakini itu setengah mati. Ustadz ngomong begini sumbernya dari mana? Judul bukunya Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi, ditulis oleh seorang penulis ulama besar Mesir, pakar Yahudi, penerjemah Abdul Somad. Kebetulan saya menerjemahnya tahun 2009. Sampulnya warna hitam. Bagi jamaah yang ada di Jakarta, harap segera cari buku ini, yaitu diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Artinya mereka dengan keyakinan yang penuh, kami adalah hamba-hamba bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Itulah mengapa mereka ramai-ramai. Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal, karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih. Dari Pekanbaru kita lihat, Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa. Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan, tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tanaman apa yang mereka tanam? Persis yang dikatakan Nabi SAW, syajaratul gharqad, pohon gharqad, bentuknya seperti pinus, tinggi, memanjang. Lalu kemudian Bapak Ibu nanti tulis saja, yang ingin tahu bagaimana bentuk pohon gharqad, tulis saja www.google.com. Lalu tulis di sana alif lam ghain ra qaf dal al-gharqad, enter, muncul gambar pohon gharqad. HP saya tak bisa tulis Arab Pak Ustaz, belum masuk Islam. Cara mengislamkannya, Play Store, klik. Setelah buka Play Store, pilih Arabic Keyboard. Setelah keluar Arabic Keyboard, pilih
Arabic smart keyboard Arabic. Habis itu setupkan ke HP, 5 menit geser langsung berubah, bisa tulis Arab. Alif, lam, ghain, ra, qaf, dal. Enter, pilih image, muncul gambar pohon warqat. Gimana? Sudah nampak? Tak keluar Pak Ustaz. Loh, kenapa? Paket tak ada. Sekarang mudah belajar. Dulu kami sekolah ketika mau tahu gimana pohon sidir, kalau mau memandikan jenazah, ambil beberapa helai daun sidir, lalu digiling, dimasukkan ke air. Gimana pohon sidir Ustaz? Pohon sidir kata Ustaz. Sekarang mudah saja, tinggal tulis sin dal ra, sidir, enter. Pohon bidara kata kita, enter image, nampak. Oh, ini gambarnya. Teknologi canggih memudahkan kita. Pohon gharqad kata Nabi, kalau bersembunyi dia di belakang pokok kayu akan berkata, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah. Kalau bersembunyi dia di belakang batu akan berkata, ini ada Yahudi, bunuhlah. Tapi kata Nabi, ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan dia. Ini pohon mereka kata Nabi. Apa itu? Syajaratul gharqad, pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi dulu terwujud sekarang. Mereka tanam pohon gharqad ini sebanyak-banyaknya. Ketika saya sampai ke Rafah, Mesir, Palestina, sampai perbatasan Mesir Palestina, ada satu kota bernama Rafah. Rafah dibagi dua, Rafah Palestina, Rafah Mesir. Di tengah kota Rafah, di batas perbatasan, kawat duri panjang yang dipasang dengan voltase listrik bertegangan tinggi. Siapa saja yang menyentuhnya akan terbakar mati. Tak ada orang berani mendekat. Tapi kawat-kawat duri itu kita bisa melihat rumah-rumah saudara kita di Palestina dan nampak hijau. Lalu gaib penunjuk bertanya ke kami, coba tengok pohon yang hijau itu. Pohon apa itu? Pohon apa ya? Itulah pohon gharqad yang dikatakan Nabi SAW. Mereka tanam sebanyak-banyaknya karena mereka meyakini bahwa Mesias akan mau turun kalau sudah dia tengok hijau. Seperti kita kalau pesawat mau mendarat di airport Sultan Syarif Qasim II airport, Anda akan, ladies and gentlemen, all our passenger, para penumpang pesawat airlines, kita akan mendarat. Begitu kita melihat riau hijau, tapi hijaunya bukan pohon warqad, pohon gotah sama pohon sawit. Begitu juga kalau kita mau mendarat di Batam, kita lihat hijau ke bawah. Begitu jugalah Mesias akan turun ke bawah kalau dia melihat sudah hijau semua. Karena mereka meyakini, amat sangat meyakini itu. Mereka menanam pohon warqad itu. 3. Kapan Mesias akan turun? Mesias akan turun kalau Babilonia dibantai terus. Makanya mereka punya program bantai Babilonia, hancurkan Babilonia. Kenapa mereka marah dengan Babilonia? Karena Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan mereka. Raja Babilonia yang mereka maksud adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar Raja Babilonia menghancurkan kerajaan nenek moyang mereka. Mereka punya dendam kesumat yang luar biasa. Salah satu sifat Yahudi, dendam kesumat yang tak pernah mati. Walaupun sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun lalu, tetap anak cucunya sekarang dendam. Hantam Babilonia, hantam Babilonia. Karena Babilonia negerinya Nebukadnezar, anak cucunya mesti dihancurkan. Mana Babilonia itu? Babilonia adalah Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika yang didukung oleh Yahudi, mereka akan membantai Babilonia, Irak. George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush? Membantai Irak. George Bush Junior, anak George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush Junior? Membantai Irak. Naik Obama, apa yang dilakukan Obama? Membantai Irak. Kenapa yang sekarang ini, siapa namanya? Donald Trump. Payah mengingat nama orang kafir. Kenapa Donald Trump tak membantai Irak? Karena Irak sudah hancur babak belur, tak perlu lagi dibantai. Sumur-sumur minyaknya sudah punya kita. Negeri itu sudah menjadi negeri boneka, hancur lebur.
Saddam Hussein, barulah orang paham. Dulu kita terikut-ikut dengan kata-kata mereka di Reuter. Saddam Hussein raja yang zalim, Saddam Hussein orang yang jahat, Saddam Hussein. Tapi begitu Saddam Hussein digantung, apa kata dia di tiang gantungan? Allahu Akbar, patah lehernya, mati Saddam Hussein, meninggal dunia. Sekarang orang baru sadar, ternyata Saddam Hussein menyelamatkan negeri itu daripada orang-orang yang jahat. Sekarang apa yang terjadi? Saudara kita yang beberapa bulan bersama kita di Masjid Raya Senapelan, kalau Bapak ingat, ayahnya, anaknya, ibunya, adik-adiknya tak sanggup lagi tinggal di Baghdad. Kenapa? Kami dibantai oleh Syiah, kami dibantai oleh Amerika, kami sampai lari mendapatkan suaka politik. Sampai hari ini masih ada sebagiannya tinggal yang Sunni, yang Syiah dengan berbagai macamnya. Apa maknanya? Mereka membantai Babilonia. Lalu orang mengatakan ini kan ekspansi politik, ini kan karena sumur minyak. Ada betulnya, tapi lebih daripada itu adalah mereka memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Mesias akan datang kalau Babilonia dihancurkan. Ustadz baca analisa ini dari mana? Kami belajar buku ini 6 bulan di Al-Azhar, 1 mata kuliah, dan saya paling suka mata kuliah ini karena mengaitkan antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita suka mata kuliah itu, kita ingat isinya, kita ingat orang yang mengajarnya. Saya masuk Al-Azhar 1998, hari ini 2017, 19 tahun yang lalu. Kalau saya pejamkan mata saya, masih ingat saya Syekh Dr. Fargallah yang mengajarkan mata kuliah ini. Dengan semangat dulu dia di lokal mengatakan, anak-anakku sekalian, beginilah mereka akan menguasai umat Islam, negeri Palestina. Semangat Syekh Fargallah. Saya tak tahu apakah dia masih ada atau tidak, tapi pahala akan tetap mengalir baik beliau hidup maupun sudah meninggal dunia. Kenapa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sampaikan kepada anak menantu, sahabat, kerabat, tetangga, mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia, Palestina ya Palestina. Antum tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa, masjidil aqsa Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita bahwa kita punya ikatan emosional, kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Yang kelima, apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada Temple of King Solomon, tempel, kuil King Solomon, Raja Sulaiman. Datang pula orang Indonesia latah, dikatakannya Sulaiman ini kerajaannya bukan di Palestina, di Yogyakarta, Sleman. Kata dia, King Solomon itu punya tempel kuil, dan Temple of King Solomon letaknya pas di bawah Al-Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari bulldozer, traktor, ekskavator, terus mengeruk keliling Masjidil Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Tulis Temple of King Solomon, enter, pilih image, tampak gambar, replika. Inilah kerajaan Sulaiman yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Akan mereka naikkan. Mereka sudah bangunkan rumah kecil replikanya, seperti orang Riau membuat rumah replika, rumah Melayu Kampar, rumah Melayu Siak, rumah Melayu Bengkalis. Di mana rumah itu? Di Purna MTQ. Anak-anak kita kalau mau tahu bagaimana rumah Melayu Kampar, bagaimana rumah Melayu Siak, bagaimana rumah Melayu Pelalawan, pergi ke sana. Sebagiannya ada, sebagian tak ada, entah kemana perginya. Tapi mereka membuatkan itu. Inilah dia replika kerajaan Temple of King Solomon. Artinya apa? Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa berkeping, sampai akhirnya disitulah nanti kemarahan umat Islam. Entah marah entah tidak, melihat gayanya tak marah.
Oh, kalian hancur-hancurkanlah. Banyak lagi urusan kami sibuk dengan ini. Tapi akan ada hamba-hamba Allah. La tazulu fi ummati ta'ifatun min ummati. Akan tetap ada sekelompok umatku yang memperjuangkan agamaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, akan turun Mesias. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perang besar. Sebetulnya dalam agama Islam sudah dituliskan yang dimaksud dengan Mesias itu siapa. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan yang dinanti-nanti mereka itu adalah Dajjal. Dajjal itulah sesungguhnya yang sedang mereka nanti. 70,000 Yahudi wara'ad Dajjal. Ada 70.000 Yahudi yang akan berada di belakang Dajjal ketika dia turun nanti. Makanya tiap hari, tiap petang kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Dajjal itulah yang sedang mereka tunggu. Dajjal itulah yang sedang mereka nanti-nantikan. Kita menantikan kedatangan, dia pun juga menantikan akan kedatangannya. Bedanya apa? Mereka meyakininya dengan semangat mereka luar biasa. Mereka bangkit. Umat Islam percaya. Padahal tiap hari dia katakan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Tiap hari dikatakan, tiap hari diucapkan. Tapi dalam hati, betul tak Dajjal ini datang? Entah iya entah tidak. Mereka yakin Dajjal akan datang, tapi mereka katakan itulah pemimpin kami, itulah Tuhan kami, itu adalah jelmaan daripada Tuhan kami, itu yang akan menghancurkan dunia, dia akan menjadi panutan kami. Kita berkata itu musuh kami, tapi kita pun ragu entah musuh entah tidak. Oleh sebab itu kita minta ampun kepada Allah atas kurangnya iman kita. Subuh ini kita bangkitkan semangat kita, tapi yang datang kepada, kenapa Allah tidak menolong? Katanya Allah itu maha kuasa. Cukup dia teriakkan saja, malaikatnya satu berteriak, pecah gendang telinga orang Yahudi, mati. Cukup dia tiupkan angin sejuk, terhirup, mati. Kenapa tidak dia matikan saja Yahudi itu? Datang Syekh Muhammad Jibril, Syekh Dr. Muhammad Jibril, Syekh Profesor Dr. Muhammad Jibril, dosen tafsir Al-Azhar. Kami undang, mahasiswa Indonesia mengundang di waktu di Mesir dulu kuliah. Lalu saya tanya, Assalamualaikum Syekh. Ya, kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Midian binasa, kaum Iram binasa, kaum Fir'aun binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan Israel ini? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Ya beni, anakku, seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Ditunjuknya saya. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Terdiam saya. Allah sengaja sisakan ini sebagai medan jihad kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid An-Nur sudah berperan untuk menolong agama Allah dengan mendatangkan imam-imam dari Palestina. Mereka yang bercerita tentang keadaan ini. Kalau mereka yang bercerita, tentu Bapak Ibu lebih percaya, karena hidung mereka lebih mancung, jambangnya lebih tebal, dan mereka asli orang Palestina. Maka mereka datang. Maka sebelum Ustadz Somad mengakhiri tausiah 15 menit, tolong beri kesempatan. Maka kita ada waktu lebih kurang 20 menit. Syekh Abdurrahman yang di sana Abdurrahman Awaji dari Madinah, yang di sini Abdurrahman Syahin akan menjelaskan tentang Palestina ini. Itu yang dapat saya sampaikan subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sampai penjelasan dari saya. Nanti Syekh Abdurrahman akan menjelaskan tentang Palestina. Lalu kemudian kita salat sunat isyraq. Setelah itu tetap normal seperti biasa, kita akan tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.